Berarti itu menjual online juga Mas ya? Iya. Oh ya. Ini 4 kali diminum obatnya berturut-turut, 4 hari berturut-turut itu langsung jalannya udah beda Mas. Udah ada perkembangan ya? Diangkat satu ya. Nah 4 hari berturut-turut minum obat itu langsung napak kakinya. Dan ini kayaknya udah total nih, udah sembuh total. Ini giringan perdana Mas, jadi nanti cabut telur, giringan perdana keluar lapak. Langsung keluar lapak Ini. ya? Kemarin sempet tak bawa itu masih agak kadang ngilu burungnya. Ini udah fit total. Selain itu apa lagi Mas Gun? Burung-burung yang siap lomba, yang setengah udah mau mateng lah ya. Ini nama burungnya apa Mas Gun? Itu namanya Daidara Mas. Daidara ya? Ya. Ini posisi masih jawat ya? Ya. Baru jadi juga itu. Ini baru jadi juga? Nah, baru jadi. Ini Daidara ini kalau boleh tahu bibitannya apa Mas? Ya, kalau ini bapaknya itu anak Raden. Bapaknya anak Raden, ketemu Om John, ketemu sama betina kakak Aladin juga. betinanya kakak Aladin. Jadi ini adiknya betina yang sekarang ketemu sama Saitama. Burungnya pendek ya Mas ya? Ya. Burungnya pendek, jambul sekalian jembros. Itu kalau ambil darahan itu buat pemula itu seneng. Burung dilatih itu nggak ada. Nggak rewel ya Mas? Ini pelatihan itu titik 2 ngolong Mas. Oh, langsung. Ini, burung ini kalau modelnya itu orang banyak banget yang lepek juga nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Dia mintanya harus ngolong. Brosot, ibarat kata orang banyak yang lepek itu brosot itu hampir nggak pernah. Iya. Dalam pelatihan. Berarti tetap maunya minta tali ya Mas ya? Full stabil. Full stabil ya? Ini full bener-bener spesialis stabil. jam 12 Mas ini. Nggak mau kalau tarik depan nggak mau. Jam 11 mau teriak-teriak bodo amat itu burung itu. Ini spesial lurus ya, jam 12. Ini sekarang ditemukan dengan betina apa Mas? Masih geber Mas. Masih geber ya? Belum sempat diambil anakannya ya? Persiapan buat player. Ini sama anak pancas. Emang ini khusus buat sendiri Mas? Iya. Oke. Yang lain udah pernah keluar soalnya. Kita nyisain 2 sebenarnya. Yang satunya matanya rusak. Ada kerusakan di mata. Dan akhirnya buat indukan nantinya? Rencana mau diambil temen, malah mau dipinjem. Ini berarti yang baru jadi ya Mas ya? Masih burung sangat muda ya? Baru habis bulu piik ya Mas? Iya. Masih belia banget. Masih ya, masih bocah. Dan mukanya seram ya, gagah. Kakaknya nggak bisa buat main Mas itu yang di Kakaknya nggak bisa buat main? yang di Tirto nggak. Over itu Mas, apa gimana? Orangnya ngabarin kita aja takut kalau buat lomba. Akhirnya dipacak, ditemuin sama anak Naruto apa cucu Naruto. Berarti burung darahan dari jenengan itu udah menyebar luas ya Mas ya? Ya cuman sayangnya itu yang sekarang-sekarang ya Mas, yang sekarang-sekarang itu banyak yang ngeluh burungnya terlalu over CC. Over CC ya? Jadi orang kan kadang ya kalau pemain pemula seneng ini. Iya, ada yang burung yang over CC gitu. Cuman kalau kita nih sebagai pemain kan burung itu ya nggak boleh over CC lah. Iya. Lomba kalau over CC pasti paling berapa kali terbang. iya, habis itu ketinggalan, kadang nggak mau terbang. Kita lagi pingin ngeracik yang itu, ramuan itu maksudnya. Dengan bawah 3-nya itu agak kontrol gitu. Oke Mas, di kandang jenengan ini ada indukan apa lagi Mas? Indukannya? Banteng ada, jalur banteng ya, trah banteng ada. Kalau GL99 itu emang pondasi awal Mas saya. Itu GL99 akhirnya merembet ke kayak darahan mayoret, termasuk pistol itu kan saya ngambil itu yang tadi avatar itu dari Mas Haji. Terus banteng itu saya ngambil dari temen tuh, burungnya over CC juga, parah over CC-nya. Itu sempat mau saya lombain,
berapa kali nembak ke bawah mas. Saya anggap kalau over cc gitu saya nggak berani masuk lomba, akhirnya saya masukin pacek dan saya lagi pingin nyilang ke jalur mayoretnya. Jalur mayoretnya ya, spesialis lolos ya mas ya. Ada banteng, terus ada anak samosir juga. Saya ngambil betina karena samosir itu terbukti enak dilatih juga mas. Saya lihat dari brandetan samosir kayak yang di Mas Aji yang Janoko itu burungnya nggak rewel dan enteng podium. Saya herannya itu anakan samosir enteng banget. Enteng banget sama podium ya. Betina ada di saya lagi temuin sama cucunya Raden. Sama cucu Raden. Boleh lihat indukannya satu persatu mas Gun. Ini yang betina ya. Itu anak samosir. Ini anak samosir. Sekarang ditemukan dengan apa mas Gun? Cucu Raden. Samosir ketemu sama cucu Raden ya. Ini larinya teman-teman. Cucu samosir ketemu sama Itu anak samosir. anak samosir ketemu sama Cucu Raden. cucu Raden ya. Ya. Ini yang spesialis buat indukan ya mas ya. Itu kakak Dedara mas itu mas. Kakak Dedara. Ya, sebapak seibu. Jadi ini anak Raden ketemu GL99 kakaknya Aladin itu dan ini turun justru malah paling mirip dengan bapaknya Aladin. Paling mirip. Ini Iya. simbahnya. Berarti paling mirip dengan bapaknya Aladin, makanya dipesenin juga waktu itu Mas Haji yang ini jangan dijual katanya. Kalau bisa ini buat nyetak Aladin yang baru. Makanya kita simpen. Sama mas, itu burung itu dilatih awal-awal matanya masih bisa ngelihat sebelah gitu Iya. ya. Burung manja, nggak ada burung lari gitu, darahan ini nggak ada. Oh ini berarti sebelahnya rusak ya? Bisa ngelihat. Oh oke. Ini yang kanan ya mas ya? Jadi kalau dia lewat sebelah kiri, kiri kita ngelep, Iya. ketas banget mas. Ketas banget. Tapi kalau sebelah kanan Udah bablas. udah bablas ya. Namanya nggak ngelihat. Selain ini apa lagi mas? Ini udah ngeluarin anakan berapa mas sama ini? Dua, Itu baru dua. Baru dua ya? Dua belum. cowok satu, betina satu, jadinya satu-satu doang. Ini indukan. Ini apa lagi mas? Itu betina adiknya Pancasona. Betina adik Pancasona. Iya. Pancasona yang di Talindo. Teman-teman ya, kebanyakan clearnya gambir kelampe. Ini adik Pancasona sebapak seibu mas. Iya. Bapak seibu. Ditemukan dengan apa mas Gun? Sama anak Aladin. Sama anak Aladin sekarang ini. Aladin yang ketemu sama Samosir. Udah ngeluarin anakan banyak mas Gun? Baru satu. Baru satu ya. Baru ditemuin sih mas. Itu niatnya buat sampel sendiri apa? Ya sementara kalau kita ini kalau yang awal ditemuin ya kalau bisa saya latih dulu mas. Oh latih dulu, Nah, nanti kalau udah. kelihatan baru kalau misalnya mau keluar ya monggo. Takutnya kalau sampel di luar kan agak rawan banget. Ini berarti anak sama anak Aladin sekarang mas? Iya. Mana? Itu yang Aladin ketemu Samosir mas. Ini anak Aladin ketemu Samosir. Ini alasannya buat pacak kenapa ini mas? Itu burung terlalu kalau ngejar lawan emosinya kenceng banget mas. Oh kalau ngejar lawan emosinya kenceng ya? Kalau datang sendiri mah kita mas santai-santai pasti ngolong, burung full stabil, pelatihannya juga nggak ribet. Tapi kalau ngejar lawan itu burung, kalau menurut saya kan itu burungnya kecil nih mas. Ya terlalu kecil. Oke kecil ini. Ampun kalau ngejar lawan. Nah ini lagi saya loloin sebenarnya sambil biar dewasa. Iya. Tapi Biar. ini sebenarnya mau tak lagi mau berbayi. Oke biar nggak terlalu emosinya besar ya mas ya. Burung kecil tapi saya sprint atasnya hebat, nggak mau di belakang itu mas. Kehebatan Samosir rata-rata gitu. Iya. Burungnya padahal pendek, kecil, ekornya kaku ya. Selain ini apa lagi mas Gun? Dan
Ini yang utama Mas. Ini pacekan utama di kandang jenengan. Ini jalur apa Mas? Itu anak Raden ketemu sama cucu kiu-kiu Mas. Anak Raden ketemu cucu kiu-kiu. Nah, saya ngambil langsung dari Mas John. Om John. Dari Om John ya. Nah, itu masih segmennya juga Masih pakai ring Tata ya. Tata PKL teman-teman. Langsung dari Om Johnnya. Ini sekarang ditemukan dengan apa Mas Gun? sama betina darahan GL Mas. Betina darahan GL. Berikutnya berarti Ini cucu ring hijau GL bakal barongse. Bagel barongse ya. Ring hijau yang kakak adik sama. Ini sendiri emang ngambil khusus buat pacekan apa tadinya dibikin player dulu Mas? Itu sebenarnya kita ngambil mau buat player Mas. Cuman berhubung waktu pelatihan itu burung sempat cedera. Jadi sempat patah tulang ini apa dadanya itu patah. Habis sembuh ternyata udah nggak bisa normal. Oh, udah nggak bisa normal. Akhirnya langsung masuk kandang pacek ya. Ini ditemukan dengan betina darahan GL gelang hijau ya Mas? Ya ini cucu. Cucunya. Cucu ya. cucu ring hijau. Oh, ini udah pakai gelang ring sendiri ya. Itu cucu. Ini sama betina ini udah ngeluarin anakan berapa Mas? Oh, ini baru Mas. Oh, baru ditemuin. Ya sebelumnya ketemu sama kakak Aladin itu keluar yang dedara itu, yang jambul itu. Dedara itu. Terus ya itu banyak sih. Yang Udah lain di luar lah udah pada sold out ya. teman-teman. Ya. Nah, ini ceritanya rekomendasi baru, Baru. sama betina Mencoba ini baru. mencoba baru. Oke Mas Gun, kayak jenengan sendiri kan mainan burung kan udah cukup lama Mas Gun ya. Itu keluh kesahnya dalam main burung itu apa Mas Gun? Ya. Coba pengen tahu ini. Setiap saya review di kandang teman-teman, pasti saya tanya keluh kesahnya biar pemain baru itu ada motivasinya di situ Mas Gun. Ya kalau main burung itu kan ini Mas ya, kita ngikutin hobi. Hobi. Kalau rata-rata hobi itu kan pasti seneng Mas. Nggih. Pasti seneng. Cuman ya di sisi lain pasti juga ada nggak enaknya. Itu kalau senangnya ya latih paling seneng ini pribadi saya ya. Latih ikan sendiri Mas, nyampe podium itu seneng banget. Wah, itu udah lebih dari cukup nih Mas. Ya, Bonus itu bonus seneng terindah banget. lah. Iya, itu kalau misalkan Dari nol dilatih sampai nyampe podium. jadi podium itu suatu kebanggaan tersendiri Mas. Ya seneng lah, itu senangnya Iya, gitu Mas. udah bisa dikatakan lah udah berhasil Mas ya dalam mainan burung. Kalau dukanya itu ya kita ngelatih burung udah jadi terus hilang Mas. Nah, itu. sakitnya itu udah capek hilang itu, apalagi udah disayang banget burung. Nah, itu yang bikin down ya Mas ya, bikin down mainan burung, kadang patah semangatnya di situ ya. Cuman kan kita ini apa namanya juga itu Mas ya, pasti ada senangnya ada susahnya Mas. Iya, Jadi benar. kalau kita mau menerima senang ya kita juga harus menghadapi nggak senangnya. Kalau misalnya ya seperti itu contoh ya tadi pas kita ngadepin dukanya nih, kalau saya kan udah banyak lah ya dukanya itu, pengalaman banyak kayak misalnya itu tadi ngelatih burung udah seneng tinggal lomba hilang, terus ngelatih burung udah juara udah ditawar mahal kita seneng nggak kita kasih burungnya hilang mati, itu juga suatu pengalaman yang sangat berharga buat kami lah, untuk maksudnya tetap semangat. Kalau kita baru jatuh terus ini ya udahlah nggak usah main burung. Nggih, pokoknya tetap berusaha Iya, semangat ya Mas ya. pokoknya harus tetap semangat lah apapun yang kita hadapi gitu. Berarti kayak jenengan sendiri itu di Cikarang juga mainan burung Mas, selain Kalau kerja. saya kerja di pabrik, cuman waktunya kan ada shift gitu ya, Nggih. shift, makanya saya bisa main burung. Nah di Cikarang itu saya punya kandang juga, cuman kalau posisi kayak gini bulan puasa mau lebaran itu burung saya bawa pulang. Bawa pulang. Semua. Itu di daerah mana Mas kalau boleh Itu tahu? saya main di Cikarang, lapak BIP. BIP. Ya. Itu teman-teman ya, buat teman-teman yang khususnya dekat dari Cikarang, dari Kerawang, dari Cibitung, Bekasi, Tambun, barangkali minat darahan dari sini bisa langsung
hubungi ke channel kami sampaikan ya Mas Gun ya, barangkali belum tahu jenengan, kami sampaikan ke Mas Gunnya, nanti kita bisa kontak-kontak ya. Silakan jenengan barangkali mau pesen daran dari Mas Gun, yakin daran dari sini, penasaran daran dari sini, masalah harga langsung nanti bisa ditanyakan langsung ya Mas ya. Cocok langsung gas ya, insya Allah amanah ya Mas Gun ya. Jadi kalau untuk pengalaman lomba ini Mas ya, di Merpati ya kalau saya. Kenapa saya sampai, kalau dibilang orang-orang sini sekitar sih, saya bilangnya, dibilang orang itu, orang mainan burung kok sampai segitunya. Ya, yang belum tahu ya. Ya, yang bikin kandang ini aja pasti kan banyak yang ngomong. Gitu kan. Sebenarnya kan motivasi saya itu awalnya gini, saya mainan burung. Pertama itu saya beli Mas dari luar. Dan ternyata burung itu enteng podiumnya di saya. Ada beberapa saya ngambil burung itu justru juara di tangan kandang saya lah ya. Nah itu ada Leo, itu darahannya masih mayoret juga, yang ketemu roket. Nah terus yang anak Raden pun kan dulu saya ngambil anak Raden pertama, itu sempat podium juga. Terus beberapa juga sempat, tapi burung dari kandang ternakan orang gitu. Nah itu motivasi buat saya, karena salah satu hobi juga, saya seneng. Akhirnya saya coba menekuni ya proses dari awal, mendalami lah intinya. Gimana caranya saya bisa bikin player dari kandang saya dengan materi-materi yang saya pilih gitu ya, supaya jadi benar-benar bagus gitu. Nah sekarang itu masih dalam tahap ngeluarin burung dari ternakan saya, itu paling banyak sesinya terlalu over. Kebanyakan terlalu over ya Mas. Ini salah satu PR juga buat saya. Ada ya mungkin CC nggak terlalu over, ada, tapi nggak terlalu banyak sih menurut saya. Banyakan CC-nya over. Banyakan over ya. Ini termasuk saya ngambil avatar itu kan, adiknya Seva itu salah satunya. Tujuan saya bukan mau buat player biar bisa podium ya, itu salah satu ininya lah, kesekian gitu. Tapi emang tujuan awalnya buat breeding itu Mas. Buat breeding ya, awal ngambil ya. Iya, itu yang lakiannya saya ngambil itu. Terus yang betinanya itu saya ngambil adiknya Pancasona sama anaknya Bekel GL99, itu ring hijau dulu. Nah ring hijau itu saya ngambil burung posisi udah tua. Di tempat saya itu keluar cuman 5 ekor, saya sisain betina 1. Nah dari GL itulah saya awal pondasinya Mas. Saya coba branding, akhirnya keluar anaknya terlalu ekstrim. Kalau GL99 dari betina itu terlalu ekstrim, jadi 2 kali ngeluarin anak dari betina cucunya Bekel itu mati di lapak 1. Terus yang satunya juga cedera. Nah itu salah satu indukan yang saya masih simpen dari darah. Itu pondasi awal itu Mas ya, pengen lihat ternak ya. Saya ngambil betina adik Pancasona, terus beberapa inilah darahan-darahan yang lain, termasuk kayak banteng juga, itu sebenarnya kan burung pantauan. Itu jantan, mau buat player tadinya anaknya, dengan jalur darahannya banteng. Kerjanya sudah cukup mumpuni menurut saya. Nah, cuman emang CC-nya over, tapi tingkat kestabilannya bagus. Nah, tinggal nanti kolaborasinya sama apa, pingin nyetak dari situ juga. Salah satu buat variasi lah. Pokoknya diolah-olah ya Mas ya. Nanti kurangnya sih kalau bilang kurangnya ya dari kandangnya Mas Junet itu kurang. Kalau udah ada darahan dari sono lah mungkin udah komplit gitu kan. Sebenarnya kalau tahapan ya kita masih medium lah Mas, medium, belum terlalu hebat banget gitu. Ya pokoknya yang penting kita udah berusaha, punya niatan baik ya Mas Gun, insya Allah hasilnya baik ya. Oke Mas, ini kan kayak jenengan kan main merpati sudah lama Mas. Saya pengen buat teman-teman pemain baru, minta solusinya buat dia semangat Mas, motivasi buat semangat, kasih pesan-pesan buat mereka. Apa itu Mas? Buat para pemain merpati baru Mas. Kalau pesan saya sih yang paling ini, bahwa di hobi merpati ini sekarang udah kayak dulu Mas. Kalau kita bicara merpati ini, kalau ada orang bilang ya ini hanya sebatas hobi, itu menurut saya bohong. Kalau kita bicara merpati, kalau sekarang untuk hanya sekedar hobi, itu buat orang-orang kaya. Tapi kalau untuk
ya kayak pemula yang hanya sebatas secara ekonominya terbatas lah. terbatas. Kalau nggak buat bisnis itu susah untuk muter mas. Kalau kita bicara merpati, karena di merpati ini kenapa saya bilang agak susah ya untuk ekonomi yang agak menengah ke bawah, karena posisi burung merpati sekarang harganya tahu sendirilah mas sampean ya maksudnya. Makanya kalau hanya sebatas untuk menyalurkan hobi dengan kegiatan perekonomian masih gonjang-ganjing, nggak usah coba-coba lah mas ya. Soalnya itu dari perawatan, dari ngasih makan ya mas Gun ya, pelatihan itu udah kasarnya kalau kita nggak ada duit, bener-bener nggak ada duit, kita nggak jalan mas Gun dari situnya ya. Intinya seperti itulah. Iya karena sekarang gini mas, kalau saya ya pribadi, saya dulu bangun pondasi main merpati aja ngambil trah ya, satu biji aja itu kan nggak mungkin lolos dari angka 3.000 mas. Minimal 3.000 itu menurut saya ya trah masih ya lah masih dikategorikan trah bawah ya. Makanya kadang trah pinggiran kalau kita di dunia merpati ketemu orang baru gitu kan jelasinnya agak susah. Tapi kalau udah sama-sama ketemu orang pemain lama gitu justru malah kita sering belajar, seneng gitu. Kadang kayak kebanyakan kan kayak tetangga rumah juga pastinya melihat mainan burung kan sebelah mata mas, pastinya kok sampai segitunya. Kalau udah tahu hasilnya itu kayak contoh salah satu contoh kecil di kandang jenengan udah lagi-lagi sold out, insya Allah ya mas Gun ya, insya Allah tetangga baru tahu oh ya ternyata yang dia hobiin sekalian hobi sekalian bisa dikategorikan bisnis mas Gun ya, bisa masuk itu kelihatan penghasilan, alhamdulillah kan bisa muter akhirnya mas Gun. Kalau pesan saya pribadi mas, yang paling penting ya, mumpung sampean ada di sini itu gini mas, ini buat semua pemain merpati ya. Kalau ibaratnya ini kan kadang main burung itu ada pasti banyak yang burungnya hilang lah, kan ya. Ya buat teman-teman yang main burung ya tolonglah kalau emang nemuin burung bukan miliknya itu ya dikembalikan. Kayaknya punya kesan-kesan yang mendalam ini. Itu kan ini ya saya pengalaman pribadi. Terus saya juga pemain burung, melihat teman-teman ada yang kadang nyari burung itu kan ya. Itu salah satu kurangnya di main merpati itu ya itu mas. Benar mas. Kalau menurut saya itu ya paling ini ya. Kan berhubungan yang tadi yang saya bilang kalau dukanya merpati itu saat ngelatih biik jadi hilang mas. Nah ini itu kan ya itu pesan dari saya pribadi lah buat teman-teman ya di luaran sana yang emang bener mainan merpati ataupun sekedar tahu tentang merpati. Buat kalian semua demi kebaikan bersama ya, buat kalian semua yang menemukan burung yang bukan miliknya ya tolong kabarin ya mas ya, seenggaknya minimal ngabarin ke tetangganya yang mainan burung ya mas ya, biar burungnya bisa ditemukan lagi sama yang punya. Soalnya kalau masalah kalau mungkin dari segi nominal kita masih bisa beli mas, cuman kalau kita udah terlanjur sayang pastinya patah semangat mas di situ ya, karena itu emang penyemangat mas. Nah kadang yang hilang itu ya kasihan lah itu teman-teman ya, biar kita sama-sama enak, biar kita sama-sama jalan ya mas Gun ya. Pastinya juga kita ada taunya kok, nggak mungkin kita asal ngambil burungnya tok ya. Ketemu aja udah syukur mas. Nah kalau masalah duit ya nggak usah ditanyain lah, kalau dicari pasti apapun ada. Yang penting dirembuk baik-baik ya. Itu pesannya buat teman-teman di luar sana, karena ngelatih burung itu bukan cuma sehari 2 hari mas, 1 minggu 2 minggu itu bukan, tapi 1 tahun loh mas jadi pelayan. Itu kan ya, butuh waktu proses yang lama ya mas ya. Biar enak lah main burung kita sama-sama, biar semakin maju gitu kan. Kalau burung itu merpati kolong kedepannya biar maju apa enggak itu kalau menurut saya pribadi tergantung dari pemainnya juga mas. Kalau misalnya ada yang hilang terus dikembalikan, itu kesadaran orang udah seperti itu kayaknya enak banget mas. Pokoknya kita sama-sama menjaga. Kalau ya itu tadi pokoknya kalau bukan milik sendiri, selain burung juga apapun yang bukan milik kita sendiri tolong dikembalikan kepada pemiliknya ya mas ya.
kadang mungkin menurut panjenengan itu nggak seberapa, itu nggak penting, nggak seberapa, tapi menurut yang punya itu sangat penting teman-teman ya. Oke Mas Gun, ini kan waktu kan udah cukup malam Mas Gun ya. Waktunya jenengan juga istirahat, saya juga mau istirahat Mas Gun, karena besok aktivitas lagi. Matur suwun, ini udah dikasih waktunya buat jenengan, apalagi pas banget Masnya ya bos utama pulang dari Cikarang. Ya saya mau pamit undur diri Mas Gun. Makasih Mas. Oke, udah dikasih kesempatan waktu dari jenengan. Ini ya buat teman-teman semuanya, pokoknya yang minat darahan dari tim Revolusi AK bisa hubungin channel kami, kalau enggak langsung ke ownernya ya, yang di Cikarang juga tadi udah saya sebutin. Silakan kalian, kalau di Cikarang pakai nama tim apa Mas? Sama Revolusi AK ya. Di lapak mana Mas namanya? BIP. Buat yang di dekat-dekat daerah situ minat darahan dari tim Revolusi AK bisa hubungin yang di Cikarang ataupun yang di Pemalang ya. Insya Allah amanah teman-teman. Oh ya teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa share ya. Lapak Merpati, pancen paten.